Perjalanan ke kota Qiang, Li Yuan merasa bersalah dengan situasi kontrak pernikahan yang telah diberikan oleh gurunya. Sebelumnya ia mengira jika hidup selama 5 tahun dalam penempaan diri adalah masa-masa tersulit di dalam hidup Li Yuan. Namun kini ia menyadari jika siksaan perasaan juga seperti ribuan jarum yang menyerang jantungnya setiap saat. Apakah Yuan Gege akan cepat kembali? Tanya Yu Mei dengan penuh harap. Tentu saja, kamu adalah istriku. Di masa depan kita juga harus memikirkan kehadiran buah cinta kita, jadi kebersamaan kita akan selalu ada nantinya, ucap Li Yuan memberikan semangat dan harapan kepada istrinya. Terima kasih, aku akan selalu ada menunggumu kembali, balas Yu Mei dengan penuh perasaan. Teruskan kultivasimu dan jangan berhenti karena suatu pencapaian. Kita tidak akan pernah tahu bahaya apa yang akan datang. Namun dengan mempersiapkan diri maka itu tentu adalah hal yang tepat. Li Yuan lalu mengeluarkan beberapa pil, lalu menyerahkannya kepada istrinya. Gunakan sumber daya tersebut dengan bijak, kamu pasti akan meraih pencapaian luar biasa di masa depan. Seharusnya tubuhmu juga sudah tidak ada masalah, sehingga kamu bisa berkultivasi dengan tenang, sambung Li Yuan sambil mengusap lembut kepala istrinya. Terima kasih Yuan Gege, aku akan selalu bekerja dengan keras dan menaati semua ucapanmu, ucap Yu Mei dengan patuh. Hari masih pagi, sepertinya beberapa orang belum bersiap pada tempatnya. Yu Mei kembali bersemangat dan segera menarik tangan suaminya menuju kamar. Li Yuan hanya tersenyum, semalaman mereka tidak tidur dan beraktivitas hubungan suami istri dengan penuh kehangatan. Kini Yu Mei mengambil inisiatif, memulai pertempuran di atas kasur yang baru saja dirapikan. Setelah beberapa saat keduanya tersenyum puas melepas keringat di pagi hari, setelah membersihkan diri dan berpakaian kembali keduanya tampak merasa sangat bahagia. Li Yuan kemudian mengatakan beberapa hal berikutnya kepada Yu Mei, setelah itu Li Yuan menuju ke aula utama istana kerajaan dengan bergandengan tangan. Di dalam aula utama kerajaan tampak Raja Yu yang tersenyum cerah menyambut kedatangan Li Yuan dan juga putrinya. Menantuku, sapa Raja Yu dengan bangga. Sementara seluruh murid inti berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat menyapa tetua bukit kelima mereka. Li Yuan mengangguk pelan lalu menghampiri ayah mertuanya. Selamat atas pencapaian ayah, ucap Li Yuan membalas sapaan Raja Yu. Kau sangat luar biasa, sepertinya aku akan hidup 100 tahun lagi, Raja Yu berkata penuh semangat. Ia turun dari kursinya dan menyambut Li Yuan dengan tangan terbuka. Seluruh orang yang menyaksikan ini tertegun, sikap Raja Yu kepada menantunya tersebut benar-benar telah membuat banyak pihak merasa iri. Setelah Li Yuan duduk, Raja Yu pun kembali ke singgasananya. Ia menatap seluruh orang yang hadir dengan tatapan bahagia, termasuk Cui Wai yang menjadi putranya. Li Yuan kemudian berdiri dan menyampaikan beberapa kalimat, membuat semua orang terdiam. Hari ini saya akan memulai kunjungan ke beberapa tempat, kuharap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Selamat kepada kalian yang berhasil memenuhi kualifikasi menjadi pengawal khusus kerajaan, tatapan Li Yuan mengarah kepada Muji dan rekan-rekannya. Terima kasih tetua utama bukit kelima, balas mereka semua dengan serempak. Selanjutnya kalian akan berada di sini di bawah pengaturan kakak ipar saya, ucap Li Yuan menekankan kata kakak ipar ke arah Cui Wai sambil tersenyum. Sejak keduanya bertemu di istana kerajaan, mereka belum sempat mengobrol lagi. Namun hubungan keduanya sangat baik, jadi dalam hal ini mereka hanya bisa saling mengerti dengan kesibukan masing-masing. Terima kasih adik ipar, saya selalu siap bekerja sama dengan baik, ucap Cui Wai dengan wajah gembira. Keinginan Cui Wai untuk memiliki pasukan khusus kini sudah terpenuhi. Hadiah yang diberikan oleh Li Yuan kepadanya merupakan mimpi terbesar yang ingin ia gapai untuk menjaga kestabilan kerajaan Yu yang selama ini rawan terjadi pemberontakan karena dianggap lemah. Raja Yu juga ikut tersenyum, sama halnya seperti Yu Mei yang selalu mengagumi suaminya tersebut. Yu Mei berada di dekat Li Yuan, kini ia telah berubah menjadi wanita dewasa. Mohon izin ayah, untuk mengisi jabatan yang kosong pada posisi yang ditinggalkan oleh para pemberontak sebelumnya, sebaiknya kerajaan Yu mengirimkan permintaan resmi kepada Sekte Raja Wali Emas. Sepertinya mereka memiliki beberapa orang tetua pembantu yang bisa mengisi jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi yang kerajaan butuhkan, ucap Li Yuan menyampaikan gagasannya. Ini sungguh bagus, aku tidak pernah terpikirkan tentang hal ini, betapa bodohnya aku, Raja Yu berkata penuh penyesalan, lalu segurat senyum bahagia muncul di wajahnya. Jika demikian aku akan segera berkirim surat secara resmi secepatnya, ucap Raja Yu kemudian dengan penuh semangat. Kurasa sudah cukup, sudah waktunya aku berangkat untuk menemui seseorang di kota Qiang, ucap Li Yuan sambil pamit. Raja Yu kembali turun dari kursinya dan menuju Li Yuan, keduanya lalu berjalan menuju luar istana dengan beberapa perbincangan hangat. Sampaikan salamku dan juga dari seluruh keluargaku untuk keluargamu, Raja Yu mengucapkan kata perpisahan, ia kembali menatap Li Yuan penuh dengan kekaguman. Yu Mei memandang dengan penuh kasih sayang,
masih ada kerinduan yang terpancar dari wajah cantiknya ketika pasangan suami istri itu hendak berpisah. Li Yuan sebelumnya sudah membuat beberapa pengaturan, sehingga ia tidak khawatir dengan keselamatan istrinya di istananya. Ditambah dengan kemampuan istrinya, maka Li Yuan yakin jika Yu Mei akan mencapai kemajuan yang luar biasa di masa depan. Sebagai wanitanya, Yu Mei sebenarnya mendapatkan beberapa keuntungan saat berkultivasi ganda dengan Li Yuan, hanya saja Li Yuan tidak mengatakan hal-hal tersebut secara terbuka. Ia khawatir jika Yu Mei tahu maka ia takkan bisa berangkat ke kota Qiang sesuai rencananya. Tuan muda, ada pergerakan dari ibu kota Nanchang. Putri Raja Wang sepertinya menuju kota Qiang juga, entah ini ada hubungannya dengan kepulangan tuan muda atau tidak saya belum tahu, ucap Lin Bao sesaat mereka meninggalkan istana kerajaan. Apakah Pangeran Wang juga ikut serta? Tanya Li Yuan dengan nada selidik. Sepertinya demikian, mereka berangkat dengan waktu yang berbeda, ucap Lin Bao dengan ragu. Baiklah jika begitu, aku ingin tahu apa yang ingin mereka perbuat. Namun jika kedatangan mereka berdua ingin mencelakai Nona Xiaoyi maka hal itu tidak akan ada toleransi sama sekali, ujar Li Yuan dengan tatapan serius. 1. Sebelumnya ia sudah mendapatkan informasi dari Naga Biru terkait tindakan kerajaan Wang yang menekan keluarga Xiao. Mereka memaksa Xiaoyi menikah dengan Pangeran Wang dengan cara menjadikan ayah Li Yuan sebagai objek yang dipertaruhkan. Mendatangi paviliun Angsa Mas. Pada siang harinya di dalam paviliun Angsa Mas sedang kedatangan 5 orang pendekar dengan maksud tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya diperintahkan oleh Putri Wang Yue untuk menculik Nona Xiaoyi. Di mana nona muda kalian? Tanya salah seorang dari kelompok pendekar pengacau. Apa yang kalian inginkan? Jika ingin membeli sesuatu bisa dengan saya yang menangani, ucap salah seorang pelayan yang bertugas di paviliun Angsa Mas. Kami bukan sedang ingin berbelanja, kedatangan kami jelas untuk menjemput nona muda kalian. Atasan kami ingin bertemu dengan nona muda kalian, jawab pendekar tersebut dengan santai. Apakah kalian kira paviliun Angsa Mas adalah tempat yang bisa kalian datangi sesuka kalian? Bentak penjaga paviliun Angsa Mas dengan marah. Cepatlah maju, kalian hanya akan membuang waktu kami saja, ucap pendekar yang datang mengacau tersebut. Melihat kejadian ini, seluruh pengunjung paviliun Angsa Mas berhamburan. Sebelumnya yang mereka ketahui adalah di paviliun Angsa Mas dilarang melakukan perkelahian, namun saat ini pihak paviliun Angsa Mas sepertinya sedang berada dalam kesulitan, atau saja telah menyinggung perasaan seseorang dalam transaksi tertentu. Pikiran-pikiran semacam ini berkembang di antara pengunjung, mereka meninggalkan tempat tersebut dan memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing dari gangguan keamanan yang mereka tidak tahu dari mana datangnya. Dalam waktu singkat berikutnya, para penjaga paviliun Angsa Mas bergerak maju menyerang pendekar yang berniat buruk tersebut. Treng, treng. Suara pedang beradu menggema di seluruh aula paviliun yang kini berubah sepi. Tempat yang biasa dijadikan sebagai transaksi penjualan, kini berubah menjadi tempat pertarungan. Dasar bodoh. Kalian bukanlah lawan kami, ucap pendekar tersebut sambil mencibir. Satu persatu penjaga paviliun Angsa Mas jatuh berguguran, sebagian tewas dan sebagian lainnya terluka serius. Bahkan beberapa orang petarung yang dimiliki oleh paviliun Angsa Mas berada di tingkat atas, namun masih bukan tandingan para pendekar yang datang mengacau tersebut. Di lantai 3 tempat Xiao Yi bekerja seorang pelayan pribadinya tiba-tiba datang melapor dengan tergesa-gesa. Xiao Yi juga dapat merasakan adanya kekacauan di lantai dasar. Nona ada beberapa pengacau yang datang dengan maksud tidak baik, ucap pelayan pribadi Xiao Yi. Apa? Siapa mereka berani-beraninya mengusik ketenangan paviliun Angsa Mas? Tanya Xiao Yi dengan raut serius. Sepertinya mereka adalah orang-orang suruhan, mereka tidak mengatakan dari mana mereka berasal. Mereka hanya ingin membawa Anda pergi dan menemui seseorang, jawab pelayan tersebut dengan hati-hati. Xiao Yi tertegun, selama ini ia tidak menyinggung pihak manapun. Bahkan klan Liu saja masih sungkan untuk datang ke tempat ini, lalu siapakah mereka dan siapa pula orang yang harus aku temui? Dengan penuh rasa penasaran Xiao Yi segera turun dan menuju lantai pertama. Pada saat ini ia melihat beberapa anak buahnya telah dilumpuhkan. Xiao Yi memandang dengan rasa sedikit ngeri. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Tanya Xiao Yi dengan waspada. Kau sepertinya gadis yang dimaksud. Mari ikuti kami maka kami tidak akan bertindak kasar, ucap orang tersebut. Mereka berjumlah sekitar 5 orang, namun memiliki kekuatan yang sangat kuat. Para pendekar langit yang bekerja untuk menjaga paviliun Angsa Mas tidak dapat mengalahkannya, bahkan seorang tetua yang berada di ranah pendekar dewa yang menjadi pelindung paviliun Angsa Mas juga berhasil dikalahkan. Xiao Yi merasa cemas dan ingin melarikan diri dengan putus asa. Ia tidak tahu siapa yang berada di pihak lain hingga ingin membawanya pergi dari paviliun Angsa Mas. Pada saat ini suasana paviliun Angsa Mas menjadi gaduh,
namun keadaan ini dirasakan oleh dua orang kepercayaan dari naga biru. Kedua pendekar dari Aula Naga tersebut melompat ke paviliun angsa emas lalu turis dari atas dengan mengayunkan pedangnya secara berurutan. Beberapa orang pendekar yang semula ingin membawa Xiao Yi langsung jatuh ke tanah tanpa mengetahui siapa yang telah menyerangnya dengan tiba-tiba. "Apakah Nona baik-baik saja?" tanya salah seorang pendekar tersebut dengan sopan. "Aku baik-baik saja," jawab Xiao Yi dengan penuh keterkejutan. Ia hampir saja putus asa, namun tiba-tiba datang lagi pihak lain yang hendak membantunya. Detik berikutnya, tanpa ada kata-kata kedua pendekar yang baru saja tiba segera menyerang orang-orang yang datang untuk mengganggu Xiao Yi. Karena adanya kekuatan yang tak berimbang, akhirnya beberapa pendekar yang tersisa pun tewas dengan mudah. "Jangan bunuh saya. Tolong ampuni saya." Lelaki itu memohon ampun, tatapannya lemah memandang ke arah pendekar yang baru saja datang. "Katakan siapa kalian," ucap pendekar tersebut dengan wajah serius. "Saya orang suruhan Putri Wang, saya diminta untuk membawa Nona Xiao Yi ke tempat peristirahatan Putri Wang Yue." Orang itu berkata ketakutan, ia menumpahkan informasi yang ia ketahui. Pendekar tersebut mengangguk, ia kemudian teringat jika sebelumnya menerima beberapa informasi tambahan terkait rencana Pangeran Wang yang ingin menjadikan Nona Xiao Yi sebagai istrinya. Setelah mendapat informasi yang cukup, lalu pendekar yang dikirim oleh naga biru tersebut melepaskan pria yang bekerja untuk Putri Wang. Ia tidak berani membunuh orang tersebut karena sungkan berhubungan dengan pihak kerajaan. Hal ini dikarenakan penguasa Aula Naga wilayah timur tidak memiliki hubungan yang baik dengan penguasa naga wilayah selatan di mana ia berasal. "Tuan Pendekar, terima kasih atas pertolongan Anda," Xiao Yi mengepalkan kedua tangannya dengan tulus. "Tidak perlu sungkan, sudah tugas saya untuk melindungi Nona," jawab pendekar tersebut dengan ramah. "Mohon maaf apabila kurang sopan, sebelumnya kita tidak saling kenal. Bagaimana bisa saya mendapatkan pertolongan ini?" tanya Xiao Yi dengan penasaran. "Ini adalah perintah tuan saya dari wilayah selatan, terkait hal-hal lainnya Nona bisa bertanya langsung kepada tuan saya," jawab pendekar itu dengan sopan. "Jika tidak keberatan, bolehkah saya tahu siapa tuan Anda?" tanya Xiao Yi dengan hati-hati. "Kami berasal dari Aula Naga Kota Qianzi," jawab pendekar itu dengan singkat. Mendengar Aula Naga Kota Qianzi membuat Xiao Yi terdiam, ia tidak mengenal pihak lain dan juga tidak mengerti dengan maksud bantuan dari pihak lain. "Baiklah jika demikian, aku akan berterima kasih nanti. Silahkan tuan-tuan pendekar istirahat dulu," ucap Xiao Yi dengan sopan, ia menjamu penolongnya dengan baik. Namun entah mengapa para penolongnya itu merasa sungkan dengan dirinya, dua orang pendekar tersebut sangat takut jika Xiao Yi merasa tidak puas. "Aneh," gumam Xiao Yi penuh selidik, bahkan keluarga Xiao tidak memiliki hubungan dengan pihak kuat di wilayah selatan. Sebagai nona muda paviliun angsa emas, Xiao Yi tahu apa itu artinya Aula Naga. Sebuah organisasi besar dan terorganisir yang memiliki visi dan misi menjaga perdamaian. Meski organisasi tersebut sedang mengalami perpecahan karena krisis kepemimpinan, Aula Naga masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Kericuhan di paviliun angsa emas. Tidak lama setelah orang suruhan Putri Wang pergi, paviliun angsa emas dibersihkan. Sisa-sisa kerusakan akibat pertarungan segera dirapikan agar tidak meninggalkan bekas, orang-orang yang terluka segera diobati. Sementara yang meninggal dimakamkan dengan layak dan mendapatkan kompensasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Xiao Yi menghela napas panjang, kerugian kali ini cukup besar di pihaknya. Tetapi hal yang tidak ia mengerti adalah tindakan kasar yang baru saja dilakukan oleh Putri Wang Yue. Kenapa Putri Raja Wang tersebut ingin membawa dirinya secara paksa? Padahal mereka sudah datang melamar ke keluarga Xiao di ibu kota, hari ini pun sudah batas bagi Xiao Yi untuk bertahan di paviliun angsa emas. Sebelumnya ia sudah menunda beberapa hari, setelah mendengar kabar kembalinya Li Yuan ke Sekte Raja Wali Emas ia pun sudah mengirimkan utusannya. Namun sayangnya Li Yuan tidak ada di tempat seperti hilang di telan bumi, hal ini tentu saja membuat Xiao Yi sangat bersedih. Entah kapan ia bisa bertemu lagi dengan Li Yuan, jika waktu itu datang pun semuanya akan sangat terlambat. Ketika sore menjelang dan suasana paviliun angsa emas mulai tenang, segerombolan orang datang lagi. Mereka berjumlah sekitar 10 orang, namun sepertinya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Lebih tinggi dari beberapa orang yang sebelumnya datang ke tempat ini. Xiao Yi terkejut kenapa Putri Wang Yue ingin sekali membawa dirinya. Pada saat seperti ini perasaan Xiao Yi berubah menjadi gusar. Siapapun yang ingin selamat sebaiknya menyingkir. "Aku hanya datang untuk membawa nona muda kalian," seorang lelaki parubaya berkata dengan arogan, auranya sangat menakutkan. "Kalian hanya cari mati jika ingin mencari gara-gara di tempat ini," ucap seorang penjaga paviliun angsa emas.
Beberapa orang segera berkumpul, mengangkat senjata dan bersiap menerjang ke arah rombongan yang baru saja datang. Bahkan pelayan pribadi Xiao Yi juga ikut bertarung melawan para utusan Putri Wang tersebut. Dalam waktu yang tidak lama pertarungan pun tidak bisa dihindarkan, selain kalah jumlah dan kalah kekuatan maka para penjaga paviliun Angsa Mas menjadi bulan-bulanan para pendekar yang merupakan pengawal pribadi Putri Wang Yue tersebut. Apakah kalian selalu menjadi tidak tahu malu dengan bersikap membawa orang lain seenak jidat kalian? Ucap orang kepercayaan naga biru, ia masih berada di paviliun guna memastikan keselamatan Xiao Yi. Ekspresi lelaki parubaya tersebut menjadi sangat tidak bersahabat. Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Nona Xiao Yi berada di bawah perlindungan kami, pendekar dari Aula Naga berdiri di depan Xiao Yi, sikapnya tegas. Jika demikian maka aku akan membunuhmu, pria parubaya tersebut tersenyum dingin. Segera bunuh dia, aku ingin dia mati dengan menyesal, pria parubaya itu marah, memerintahkan bawahannya untuk bergerak. Di bawah perintah lelaki parubaya tersebut, sekelompok pendekar dengan kemampuan khusus itu bergerak serempak. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan kedua pendekar dari Aula Naga tersebut, hanya saja mereka diuntungkan dengan menang jumlah. Dalam sekejap pertarungan yang tidak berimbang itu pun pecah, kedua pendekar dari Aula Naga tampak kesulitan dan akhirnya terdesak. Luka-luka yang mereka dapatkan cukup parah, luka sobekan dan tusukan pedang juga mereka terima tanpa henti. Melihat keadaan ini Xiao Yi sangat muram. Ia tampak tak berdaya dan tak ingin membuat pihak lain harus kehilangan nyawa karenanya. Berhenti! Teriak Xiao Yi dengan keras. Dua orang pendekar yang melindunginya terjatuh dan terkapar bersimbah darah. Xiao Yi merasa pilu, bagaimana mungkin ia tega dengan tindakan orang lain yang telah melindunginya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Aku akan ikut kalian, tapi lepaskan orang-orang ini, ucap Xiao Yi, ia kini sudah menyerah. Xiao Yi adalah wanita berpengetahuan. Ia yakin jika hal ini juga tidak lepas hubungannya dengan Pangeran Wang yang terkenal licik. Ia akan menggunakan 1001 cara untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Xiao Yi terdiam dan tampak putus asa, ia akan bunuh diri jika Pangeran Wang berani menyentuhnya. Nona, jangan pergi, pinta pendekar tersebut dengan suara serak, dalam hatinya ia yakin hanya perlu bersabar sedikit lagi. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyakitiku, ucap Xiao Yi mencoba bersikap tenang. Tapi Nona, ucap pendekar tersebut dengan suara yang tercekat, lukanya sangat parah. Kalian beristirahatlah dan pulihkan luka-luka kalian, aku akan pergi dan secepat mungkin aku akan kembali. Xiao Yi berkata dengan pasrah, mencoba membangun keyakinan di dalam dirinya sendiri. Pada saat seperti ini ia hanya merindukan kedatangan seseorang, namun ia merasa hal itu sangat mustahil. Baiklah Nona, ikutlah dengan kami, ucap pria parubaya tersebut dengan senyuman penuh kemenangan. Xiao Yi kemudian berangkat bersama orang-orang tersebut menuju tempat peristirahatan Putri Wang Yue, sementara kedua pendekar yang menjaga Xiao Yi tampak sedih memendam kekecewaan. Di sisi lain, pelayan pribadi Xiao Yi yang ikut terluka segera menstabilkan kondisi paviliun Angsa Mas. Mengandalkan obat-obatan bermutu tinggi mereka segera memulihkan diri, meskipun banyak yang terluka parah namun tidak jatuh korban jiwa seperti sebelumnya. Pelayan pribadi Xiao Yi segera memberikan pertolongan kepada dua orang pendekar yang menjadi penolong nona muda mereka. Dua pendekar tersebut juga belum sempat mengenalkan identitasnya, hanya Xiao Yi saja yang tahu dari mana asalnya dua orang pendekar tersebut. Pada saat bersamaan setelah kepergian Xiao Yi, tampak seorang wanita muncul dengan wajah ceria dan penuh kemenangan, itu adalah Xiao Qian. Hahaha. Sepertinya jalanku untuk menjadi penguasa paviliun Angsa Mas ini sebentar lagi akan terwujud, Xiao Qian tertawa puas, ia sudah membayangkan banyak hal tentang masa depan. Kemudian dengan penuh rasa percaya diri ia muncul di tengah paviliun Angsa Mas, lalu dengan senyuman cerai ia berkata. Sepertinya Xiao Yi telah melakukan kesalahan fatal dengan mengorbankan kalian sebagai tumbal, wanita seperti itu tidak layak memimpin tempat ini. Semua orang yang berada di aula tertegun, mereka jelas mengetahui tentang Xiao Qian yang merupakan bagian dari anggota keluarga Xiao juga. Namun yang membuat mereka terkejut adalah bagaimana bisa Xiao Qian muncul di tempat ini secara tiba-tiba. Dua pendekar dari Aula Naga yang tengah terluka memandang ke arah Xiao Qian dengan tatapan sinis, mereka menyadari jika wanita yang baru tiba ini merupakan pihak yang berseberangan dengan Nona Xiao Yi. Siapa kalian? Tanya Xiao Qian yang merasa asing dengan dua orang lelaki yang tengah terluka tersebut. Xiao Qian jelas mengetahui dari pertarungan sebelumnya, kedua pendekar yang terluka ini adalah sosok pelindung yang telah melindungi Xiao Yi sebelumnya. Oleh karena itu aura penuh kebencian ditujukan kepada kedua orang itu, Xiao Qian ingin menyingkirkan kedua orang ini secepatnya. Pahlawan itu datang. Nona Xiao Qian, mereka adalah pelindung Nona Xiao Yi.
Tanpa mereka Nona Xiaoyi sudah lama celaka, pada saat ini pelayan pribadi Xiaoyi muncul untuk menjelaskan. Jika dia melindungi saudaraku lalu kenapa ia membiarkan Xiaoyi dibawa pergi? Bukankah orang seperti ini hanyalah pemborosan energi saja? Ujar Xiao Qian dengan nada tidak suka. Pada dasarnya ia juga ingin melenyapkan pelayan pribadi Xiaoyi tersebut. Ia harus membersihkan paviliun angsa emas dari pengaruh Xiaoyi sebelumnya, agar ia bisa menjalani bisnis paviliun angsa emas dengan lancar tanpa hambatan apapun. Kedua pendekar tersebut mengernyitkan dahi, mereka ingin menghabisi wanita tersebut jika tidak sedang terluka. Mulut wanita ini terlalu berbisa, padahal ia hanya wanita biasa. Dari mana datangnya kepercayaan diri yang begitu tinggi itu? Apakah Nona tidak melihat jika keduanya terluka parah karena melindungi Nona Xiaoyi sebelumnya? Bahkan mereka sudah bertarung pada dua kesempatan yang berbeda. Pelayan wanita tersebut membela kedua pendekar tersebut dengan gigih. Apakah kamu akan menentangku? Tanya Xiao Qian dengan tatapan dalam. Saya bekerja di bawah arahan Nona Xiaoyi, jadi itu tidak ada urusannya sama sekali dengan Anda, ucap pelayan tersebut dengan nada tegas. Sebelumnya Xiaoyi juga sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan kejadian besar yang baru saja terjadi. Kalau ini pelayan pribadi tersebut juga menantikan tindakan apa yang akan diambil oleh Tuan Besar Xiao Sugang. Hahaha, apakah kamu bodoh? Setelah Xiaoyi meninggalkan paviliun angsa emas hari ini, maka itu sama saja ia akan pergi dengan selamanya, Xiao Qian berkata penuh penekanan, ia ingin orang-orang tahu jika ia akan menjadi nona muda berikutnya. Apa maksud Anda? Tanya pelayan pribadi Xiaoyi dengan cemas. Dasar pelayan bodoh. Kau mengikuti orang yang bodoh selama bertahun-tahun, sehingga wajar jika kemampuanmu juga ikut bodoh. Apakah kamu tahu Xiaoyi akan bertemu dengan siapa? Tanya Xiao Qian dengan tatapan mencibir. Tiba-tiba perasaan pelayan pribadi tersebut menjadi tidak enak, dadanya menjadi nyeri saat memikirkan kondisi nona mudanya yang sedang dalam bahaya. Xiaoyi akan bertemu dengan Pangeran Wang sialan, mana mungkin Pangeran Wang akan melepaskan wanita yang menjadi incarannya begitu saja. Jika tidak mati maka nasib buruk lainnya aku tidak bisa bayangkan, ucap Xiao Qian dengan penuh ejekan, namun ia merasa puas dengan nasib yang diterima oleh Xiaoyi. Dengan dukungan Pangeran Wang sialan di pihaknya, maka kesempatan menjadi penguasa paviliun angsa emas adalah sebuah hal yang sangat mudah. Apalagi di antara Pangeran Wang dan dirinya telah terjadi kesepakatan, Xiaoyi akan jadi milik Pangeran Wang sialan dan paviliun angsa emas akan menjadi milik Xiao Qian. Selain itu Xiao Qian yakin dengan Pangeran Wang berada di pihaknya maka peluang keluarganya untuk menjadi patriark keluarga Xiao pun terbuka lebar. Hubungan antara Xiao Sugang dengan Xiao Sugeng tidak harmonis. Sebagai seorang adik, Xiao Sugeng yang merupakan ayah dari Xiao Qian selalu tersisihkan dari pendapatan bisnis keluarga Xiao. Adapun lamaran Pangeran Wang terhadap Xiaoyi tidak lepas hanya menjadikan Xiaoyi sebagai wanita tawanan di istana Pangeran Wang. Sehingga urusan keluarga Xiao bisa diambil alih oleh Xiao Qian dan juga ayahnya. Wajah pelayan pribadi Xiaoyi tampak jelek, begitupun dengan kedua pendekar dari Aula Naga. Mereka ingin segera bangkit dan menyelamatkan Nona Xiaoyi secepatnya, mereka akan lebih baik mati jika sampai terjadi sesuatu yang buruk dengan Nona Xiaoyi. Jika demikian adanya, kenapa Nona tidak segera meminta pertolongan dari keluarga Xiao lainnya? Bukankah Tuan Besar akan marah jika terjadi sesuatu dengan Nona Xiaoyi? Ucap pelayan itu dengan kesal. Bagaimana aku harus bertindak? Bukankah Patriark Xiao sudah menerima lamaran Raja Wang? Siapa juga yang mau bersinggungan dengan pihak kerajaan? Ucap Xiao Qian dengan cuek. Saya peringatkan kepada Anda, jika sampai terjadi sesuatu pada Nona Xiaoyi maka Anda akan mati dengan sangat mengenaskan, ucap pelayan tersebut sambil menggertakkan giginya menahan amarah. Hahaha. Konyol sekali seorang pelayan rendahan sepertimu berani mengancamku. Setelah urusan Xiaoyi beres maka aku akan berurusan denganmu, ucap Xiao Qian dengan kesal. Ia jelas saja tersinggung dengan ucapan pelayan Xiaoyi barusan, orang bodoh mana yang berani bersinggungan dengan Raja Wang. Aku yang akan bersinggungan dengan kerajaan Wang, bahkan aku akan menghancurkan kerajaan Wang jika berani menyentuh sehelai rambut Nona Xiaoyi. Namun tiba-tiba suara yang cukup keras terdengar dari luar paviliun, sesosok pemuda dengan ditemani dua orang pengawal berjalan dengan penuh aura penekanan. Kedua pendekar utusan naga biru segera berlutut, ia mengenal Lin Bao dan Lin Dan. Seseorang yang bisa diikuti oleh kedua kultivator kembar tersebut hanyalah seorang pimpinan Aula Naga, dan itu tentunya adalah tuan muda yang baru-baru ini dibicarakan oleh Naga Biru. Siapa kamu? Berani-beraninya berkata lancang di tempatku, ucap Xiao Qian dengan tatapan kekesalan. Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu. Li Yuan sudah mendengar percakapan yang disampaikan oleh Xiao Qian, jadi ia punya alasan yang kuat untuk membunuhnya. Sebuah energi berfluktuasi di tangan kanan Li Yuan, membuat Lin Bao dan Lin Dan bergidik ngeri. Mereka tidak pernah melihat Li Yuan semarah ini,
apalagi wanita yang di depannya adalah wanita biasa yang berada di tingkat pendekar raja. Bumim. Tubuh Xiao Qian hancur tak berbentuk, saking kuatnya energi yang Li Yuan lepaskan membuat kabut darah yang mengudara langsung menguap, seperti mengepul karena terkena bola yang sangat panas. Pelayan pribadi Xiao Yi terkejut, namun bukan karena tindakannya yang baru saja membunuh Xiao Qian. "Kamu adalah Tuan Muda Li," ucap pelayan tersebut dengan hati-hati. "Ya, itu saya. Maaf kedatangan saya terlambat," ucap Li Yuan. "Masih belum, sepertinya nona muda belum tiba di kediaman Putri Wang." "Masih ada waktu untuk mengejarnya," ujar pelayan tersebut menaruh harapan. "Saya akan segera membawa pulang nona Xiao Yi," ucap Li Yuan dengan tegas. "Terima kasih Tuan Muda," ucap pelayan pribadi tersebut dengan tulus. Sebagai pelayan pribadi yang menyiapkan segala informasi untuk nona mudanya, ia jelas tahu tentang kekuatan Li Yuan sekarang setelah kompetisi antar sekte usai dilaksanakan di Sekte Raja Wali Emas. Selain ia bergelar monster muda, kini Li Yuan juga sudah diangkat menjadi tetua utama Bukit Kelima. Pencapaian yang sangat mengesankan yang hanya ditempuh dalam tempo 5 tahun saja. "Sembuhkan luka-luka kalian, urusan selanjutnya biar menjadi tanggung jawabku," Li Yuan memberikan kepada mereka masing-masing pil ajaib pemberian tetua Luo, mereka memiliki luka yang sangat serius. "Baik Tuan Muda," jawab kedua pendekar tersebut dengan rasa hormat, lalu keduanya segera menelan pil yang baru saja mereka terima. "Segera tunjukkan jalan," ucap Li Yuan kepada para penjaga paviliun angsa emas yang dari tadi terdiam. Dalam sekejap salah seorang di antara mereka bangkit dan berinisiatif membawa Li Yuan menuju tempat peristirahatan pribadi Putri Wang Yue. Sementara itu di tempat peristirahatan pribadi Putri Wang Yue, tampak dirinya baru saja selesai melakukan hubungan badan dengan kekasih gelapnya, Liu Zilin. Putra Tuan Kota Qiang yang berasal dari klan Liu, kehadirannya kali ini juga untuk membicarakan tentang kemunculan pemuda klan Li yang sudah membunuh Liu Xiong di turnamen antar murid. Wang Yue tidak menyukai pria kuat, ia menyukai Liu Zilin yang hanya seorang pemuda pesolek dengan kemampuan kultivasi yang pas-pasan. Pada saat ini Wang Xialan juga baru tiba setelah mengalami perjalanan dari ibu kota kerajaan. Ia sudah tidak sabar dengan hadiah yang dimaksudkan Wang Yue tadi pagi saat berada di istana kerajaan. Kini keduanya melakukan perjalanan tertutup ke kota Qiang demi tujuan yang sama yaitu memuaskan hasrat biologis pada pasangan masing-masing. "Kakak, kamu sudah tiba," sapa Wang Yue, di sampingnya Liu Zilin mengangguk hormat. "Mana hadiah yang kau siapkan untukku?" tanya Wang Xialan dengan tidak sabar. "Mohon maaf ada masalah sebelumnya, kini rombongan yang menjemput Xiao Yi seharusnya sebentar lagi tiba," jawab Wang Yue dengan sedikit merasa bersalah. "Apakah ada sesuatu hal yang terjadi?" tanya Wang Xialan dengan penasaran. "Itu berhubungan dengan pengawal Xiao Yi, sebelumnya aku sudah meremehkan orang-orang dari paviliun angsa emas tersebut," Wang Yue berkata dengan tenang, ia yakin kali ini tidak akan gagal. "Wanita itu memang hebat, ia layak dijuluki dengan nona muda paviliun angsa emas," ujar Wang Xialan sambil mendengus ringan. "Lalu bagaimana dengan Xiao Qian yang sudah kakak janjikan sebagai pengganti Xiao Yi?" tanya Wang Yue. "Aku tidak peduli dengan paviliun angsa emas, biarkan saja dia bertindak semaunya. Lagi pula aku sudah puas bermain dengan tubuhnya, anggap saja itu sebagai kompensasi untuknya," jawab Wang Xialan dengan acuh tak acuh. Namun dari kejauhan Xiao Yi yang baru saja tiba di tempat ini langsung mengernyitkan dahinya, ia tidak menyangka jika saudarinya sendiri yang telah berkomplot dengan Pangeran Wang Xialan. "Ternyata kalian sungguh biadab," ucap Xiao Yi dengan penuh emosi. "Hahaha. Akhirnya pengantin wanitaku sudah datang," ucap Wang Xialan mengabaikan ucapan Xiao Yi barusan. "Kau terlalu hina, bahkan kau lebih rendah dari binatang," Xiao Yi benar-benar jijik melihat Wang Xialan. "Apapun yang kau katakan maka katakan saja, semuanya tidak akan mengubah keadaan. Malah aku akan memperlakukanmu semakin kejam." Pangeran Wang Xialan tersenyum jahat, ia menatap penuh nafsu liar. Tiba-tiba Xiao Yi menyadari jika kali ini ia benar-benar telah jatuh ke jurang es yang sangat dalam, ia hanya akan dijadikan budak nafsu oleh bajingan kejam di depannya. Pada saat seperti ini ia kembali merasakan kehadiran Li Yuan, entah kenapa ia masih sangat merindukan kehadiran pemuda tersebut di tengah rasa keputusasaan-nya. Menyelamatkan Xiao Yi. Li Yuan bergerak dengan sangat cepat tanpa membuang waktu, ia tidak mau terlambat sedikit pun atau dia akan menyesal seumur hidupnya. "Tuan Muda, itu adalah tempat peristirahatan pribadi Putri Wang Yue," penjaga yang menjadi penunjuk jalan memberitahu, sebuah bangunan megah dan luas terpampang. "Terima kasih, kamu tunggulah di sini," ucap Li Yuan, lalu ia dan kedua pembantunya segera merangsek masuk dengan paksa. Tempat peristirahatan Putri Wang Yue yang semula tenang, kini terdengar gaduh setelah terdengar suara ledakan keras di gerbang masuk. Sebuah pintu besar terbang dan hancur berantakan, memunculkan sosok pemuda dengan dua orang pengawal di belakangnya.
Segera ratusan prajurit jaga yang merupakan bagian dari prajurit kerajaan mengelilingi Li Yuan dan juga Lin bersaudara. Para penjaga sudah bersiap menyerang dengan senjata tajam terkepal di tangan masing-masing. Setelah Li Yuan masuk ke dalam area pribadi Putri Wang Yue, aura membunuh yang begitu ganas keluar dari dalam tubuhnya. Baginya semua orang yang berada di tempat ini yang telah menyinggung Xiao Yi hanya akan menjadi mayat, bahkan itu adalah kematian yang sangat menyakitkan. Para penjaga segera mengepung Li Yuan dari berbagai arah, mengelilinginya untuk memastikan jika Li Yuan tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Siapa kalian? Berani-beraninya menerobos ke tempat peristirahatan pribadi Putri Raja, ucap seorang prajurit dengan suara lantang. Katakan di mana kalian membawa Nona Xiao Yi, tanya Li Yuan dengan nada dingin. Dasar bocah, sudah kubilang ini adalah kediaman pribadi, sebuah garis darah tercipta di leher prajurit itu, padahal ia belum menyelesaikan kata-katanya. Lin Bao bergerak cepat, ia tidak mau mendengarkan omong kosong. Tahap berikutnya ia bergerak dengan ganas, setiap sabetan belatinya meminta nyawa prajurit kerajaan. Sama seperti Lin Bao, saudara kembarnya juga bergerak sangat cepat dalam sekali tebasan. Hanya dalam sekejap, ratusan penjaga dari prajurit kerajaan itu pun berubah menjadi gunungan mayat. Katakan di mana kalian membawa Nona Xiao Yi? Tanya Li Yuan pada seorang prajurit yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka berada di paviliun pemandian air panas, tepat berada di belakang bukit ini, ucap prajurit tersebut. Bam! Berikutnya tubuh prajurit tersebut berubah menjadi kabut darah, ia tewas dengan tubuhnya yang meledak. Segera Li Yuan dan pembantunya menuju lokasi yang dibicarakan oleh prajurit tadi, ketiga bayangan melesat sangat cepat hingga dalam waktu singkat tiba di depan sebuah bangunan mirip paviliun besar. Li Yuan melangkah masuk, setiap langkah kakinya terdengar seperti bel kematian dari neraka. Langkah kaki Li Yuan terdengar di bangunan besar itu, beberapa pelayan melihatnya dengan ngeri dan menyingkir saat melihat sebuah belati yang meneteskan darah segar di tangan Lin Bao. Pada saat ini mata Wang Xialan melebar, ia tidak menyangka akan ada orang yang berani menerobos serta berencana mengacaukan rencananya. Namun Xiao Yi yang semula berdiri dengan penuh ketidakberdayaan, kini menyadari jika seseorang yang baru saja datang adalah seseorang yang selalu hadir dalam setiap mimpinya. Meski sudah 5 tahun berlalu, ia takkan pernah melupakan pesona pemuda yang sangat tampan tersebut. Segera ia berlari ke arah Li Yuan dan mendekap tubuhnya dengan erat. Kamu akhirnya datang, ucap Xiao Yi sambil terisak sedih, rasa ketakutannya berubah menjadi lebih tenang. Ia adalah wanita yang mandiri, tegar dan terkenal dingin. Namun kali ini ia adalah seorang wanita rapuh yang pada akhirnya membutuhkan sandaran saat dunia tidak lagi berpihak padanya. Ya, aku kembali. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan, maafkan aku kau telah menderita sampai sejauh ini, ucap Li Yuan dengan rasa haru, emosinya melonjak dengan ganas menyapu ke arah beberapa orang di sekitarnya. Aku senang, aku bahagia kamu kembali. Itu sudah cukup, Xiao Yi menangis pilu, tangannya mencengkram bahu Li Yuan dengan erat. Xiao Yi siap meninggalkan segalanya bersama Li Yuan, ia rela mengembara kemanapun dan meninggalkan kejayaan keluarga Xiao yang pada akhirnya tidak berdaya saat ia ditekan oleh keluarga kerajaan. Apakah mereka menyakitimu? Tanya Li Yuan kemudian. Tidak. Mereka belum sempat melakukan itu, jawab Xiao Yi. Setelah hening sejenak, Wang Xialan dan juga Wang Yue terbangun dari keterkejutannya. Mereka tidak mengira seseorang berani memasuki kediaman pribadinya. Apakah kamu orang idiot? Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk menerobos dan mengganggu wanita yang akan menjadi milikku, ucap Pangeran Wang Xialan dengan marah. Li Yuan segera mengurai pelukan Xiao Yi lalu menempatkannya dengan lembut di sampingnya. Tangan lembut Xiao Yi berada dalam genggaman tangan Li Yuan, keduanya saling memandang lalu tersenyum seolah ada kerinduan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Idiot. Kau sepertinya putra Raja Wang yang sedang merayu kematian, ucap Li Yuan dengan tatapan dingin, ia kembali terlihat kejam saat menatap Wang Xialan. Jaga bicaramu dasar bodoh, bentak Wang Yue dengan nada kasar. Li Yuan memperhatikan wanita yang baru saja berbicara itu, seharusnya ia adalah Wang Yue gadis yang berada dalam perjanjian pernikahan dengannya. Di sampingnya juga terlihat pria yang cukup tampan dengan kipas di tangannya, seharusnya ia adalah pria yang menjadi simpanan Wang Yue. Kalian para keturunan Wang, sungguh menjijikkan, ucap Li Yuan sambil meludah ke lantai. Kurang ajar. Dorongan hawa membunuh meluap dari tubuh Wang Xialan, tidak ada yang pernah menghina keluarga kerajaan. Siapa namamu? Aku akan menghabisi nyawamu dan juga seluruh keluargamu, ucap Wang Xialan kemudian. Namaku Li Yuan, jawab Li Yuan dengan tenang. Oh, anak klan Li. Seharusnya kalian sudah musnah, bagaimana bisa menyisakan sampah di kota Qiangku, ucap seorang pemuda yang berdiri di dekat Wang Yue, dia adalah putra tuan kota.
Namun dalam hatinya ia terkejut, orang yang berada di depannya kini seharusnya adalah orang yang membunuh saudaranya yaitu Liu Xiong saat turnamen antar murid sekte. Ia juga berencana secara khusus membahas hal tersebut kepada Putri Wang Yue dan meminta dukungannya untuk membalas dendam. Hahaha. Hanya sampah berani-beraninya berbuat onar di tempat ini, tawa Wang Yue dengan nada meremehkan. Kau hanya jalan sialan, bagaimana bisa layak untuk mendapatkan perhatian guruku, ucap Li Yuan dengan kesal. Dasar pembual tak berguna. Ini bukan tempat di mana kamu bisa ngomong sembarangan, ucap Wang Yue dengan kesal. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga, ucap Wang Sialan kemudian. Wang Sialan begitu terbakar emosi, melihat wanita yang diinginkannya berpegangan tangan dengan pria lain benar-benar membuatnya ingin melahap Li Yuan hidup-hidup. Apakah kamu pikir keluarga Wangmu itu memiliki kekuatan sebesar itu? Li Yuan mencibir. Kamu hanyalah serpihan klan Li yang sudah dihancurkan. Menghabisi dirimu adalah sangat mudah, bahkan ayahmu pun akan kugantung hidup-hidup di gerbang kerajaan, ucap Wang Sialan dengan penuh ancaman. Xiao Yi merasa gelisah mendengarkan ancaman dari Pangeran Wang, hal yang ia takutkan adalah jika Li Yuan menyinggung pihak kerajaan maka konsekuensinya tidak terukur. Wang Sialan melirik kekhawatiran Xiao Yi, ia juga melihat sikap Li Yuan yang hanya terdiam setelah ia mengeluarkan ancaman. Apakah kau takut? Sebaiknya kau antarkan sendiri wanitamu ke ranjangku, setelah aku puas maka akan dikembalikan dan tidak jadi aku nikahi. Dengan begitu kau masih bisa tetap hidup dan keluarga Xiao juga masih bertahan, Wang Sialan berkata penuh kemenangan, ia menatap hina ke arah Li Yuan. Tiba-tiba rasa panas menyelimuti wajah Wang Sialan, detik berikutnya tubuhnya terhuyung lalu jatuh sesaat ia selesai mengatakan perkataannya. Semua orang yang berada di tempat tersebut tercengang, mereka tidak mengira jika Li Yuan berani melakukan tindakan seperti itu. Kini Wang Sialan meraung kesakitan, pipinya bengkak dan beberapa giginya tanggal. Dasar pecundang, kamu berani memukul kakakku. Ucap Putri Wang Yue tidak percaya. Lalu apakah kamu kira aku juga tidak berani memukulmu? Setelah mengatakan hal itu tubuh Li Yuan segera menghilang, hanya sebuah telapak tangan samar terlihat di udara. Plak, sebuah tamparan hinggap di pipi kanan. Plak, tamparan kedua mendarat di pipi kiri Putri Wang Yue. Tubuh Wang Yue terlempar beberapa meter, wajah cantiknya terlihat berdarah-darah dengan luka sobek di bibirnya saat ia ambruk ke lantai. Seorang pria yang berada di dekat Putri Wang Yue terlihat gemetar ketakutan, ia adalah pria pesolek putra dari penguasa kota Qiang. Pria ini pula yang menjadi alasan Putri Wang Yue memiliki tempat peristirahatan di kota ini. Namun pria itu segera menghampiri Putri Wang Yue dan memapahnya dengan penuh perhatian. Li Yuan menyipitkan matanya melihat pemandangan ini, dalam hatinya ia merasa jijik. Li Yuan tahu jika wanita yang baru saja ia tampar adalah Putri Raja Wang yang sudah terikat kontrak pernikahan dengannya. Namun mengetahui jika ia adalah wanita jalang yang telah membawa Xiao Yi secara paksa dan hendak mencelakakannya maka Li Yuan tidak merasa simpati sedikitpun kepada wanita tersebut. Semua orang kembali tercengang, baru saja Li Yuan menyakiti dua orang keturunan kerajaan Wang di depan mata kepala mereka. Oleh karenanya tidak ada pengampunan selain kematian atas tindakan Li Yuan tersebut. Kurang ajar. Pengawal bunuh orang itu, raung Wang Sialan sambil menahan kesakitan. Seluruh pengawal segera tersadar, setelah melihat darah yang tertumpah dari putra kerajaan maka sesuatu yang buruk akan terjadi bahkan keluarga Xiao juga tidak akan bisa menanggung segala akibatnya. Kamu akan mati, ucap seorang kepala pengawal hendak bergerak menyerang Li Yuan. Di belakangnya puluhan pendekar ahli yang berada di tingkat dewa ikut bersuara dengan keras, mereka adalah penjaga khusus Pangeran Wang Sialan dan Putri Wang Yue. Semuanya bergabung dan melihat Li Yuan dengan tatapan membunuh. Puluhan pendekar bawaan putra tuan kota juga bergerak, mereka berjumlah sekitar 20 orang dengan kekuatan pendekar bumi dan pendekar langit. Xiao Yi ketakutan, berdiri di belakang Li Yuan sambil menggenggam erat tangannya. Ia juga bersiap mati jika terjadi sesuatu pada Li Yuan, penantian panjangnya kini berakhir, melihat kedatangan Li Yuan adalah sebuah mimpi sempurna dalam hidupnya. Kini ia takkan melepasnya. Bangun dari mimpi panjang itu dan melepas Li Yuan lagi tentu ia takkan rela. Kamu tenang saja, semua akan baik-baik saja. Mereka semua akan mati, mereka yang telah membawamu ke tempat ini telah digariskan untuk menjadi mayat, ucap Li Yuan dengan tenang, namun suaranya terdengar menakutkan bagi beberapa orang. Di sampingnya, tubuh Lin Bao dan Lin Dan sudah bergerak cepat. Mereka berdua seperti meriam yang diluncurkan tanpa komando, bergerak dengan ganas menghancurkan siapapun yang berada di dekatnya. Lin Dan mengeluarkan bilah pedangnya, terangkat ke udara lalu berputar mengeluarkan kilauan cahaya pedang yang menakjubkan. Suara tajam bergema di dalam ruangan itu, satu persatu pengawal kerajaan tangannya putus dengan jeritan kesakitan mengudara. Dalam sekejap,
Para pengawal putra tuan kota berubah menjadi tumpukan mayat, darah segar tidak terhitung jumlahnya membasahi lantai paviliun Putri Wang Yue. Cuih. Mengandalkan kalian berdua hanyalah sebuah kebodohan, cibir kepala pengawal dengan muak. Kepala pengawal meludah dengan jijik, ia melihat Lin Bao dan Lin dan dengan tatapan meremehkan. Ia berpikir jika mereka berdua bukanlah tandingan pengawal keluarga kerajaan sama sekali, kedua orang tersebut hanya mencari kematian. Mungkin, cerita Beastmaster of the Ages ini awalnya agak membosankan. Bukan cuma karena autornya berbahasa Melayu tapi terkadang juga terselip bahasa Inggris. Jadi, agak susah untuk dimengerti. Tapi, setelah kita bisa memahami dan inti dari cerita ini, kalau saya pribadi cukup terkesan. Gak cuma sudah mengeluarkan sampai bab 2435, tapi cerita ini masih terus update hingga saat ini. Itu sebabnya, ini akan jadi cerita untuk menggantikan cerita legenda Li Yuan yang sebentar lagi selesai. Tidak hanya mempunyai genre yang sama yaitu, fantasi. Tapi, cerita ini juga punya rating tinggi di novelnya. Terima kasih.